Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah yang luar biasa banget tentang kegagalan, pengampunan, dan bagaimana sesuatu yang kelihatannya sepele, yaitu api arang justru jadi kunci dari semuanya. Kedengarannya aneh ya. Gimana bisa api arang jadi kunci sebuah kisah penebusan? Tapi percayalah, ini adalah jantung dari cerita yang akan kita bedah hari ini. Sebuah detail kecil yang sering banget kita lewatin, padahal maknanya, wah, dalam sekali. Oke, kita langsung mulai aja ya. Cerita ini bermula dari Petrus, seorang pria yang bisa dibilang lagi benar-benar kehilangan arah setelah pemimpin yang sangat dia andalkan meninggal dunia. Coba deh kita bayangin posisi Petrus saat itu. Semua yang dia yakini, semua harapannya seolah-olah hancur dalam sekejap. Dia ada di titik terendah, bingung, dan masa depannya kelihatan suram banget. Nah, ada pepatah yang bilang begini, dan ya, itulah yang persis terjadi sama Petrus. Nggak ada tujuan, nggak ada visi, ya sudah, dia balik lagi ke satu-satunya hal yang dia tahu dari dulu, hidup sebagai nelayan. Ini semacam pelarian, kembali ke zona nyaman saat semuanya terasa nggak pasti. Dan yang lebih ironisnya lagi, bahkan dalam hal yang seharusnya jadi keahliannya, dia gagal total. Semalaman kerja keras di danau, tapi jalannya tetap kosong, nol. Kegagalan ini seakan-akan jadi penegasan atas rasa putus asanya. Mungkin di benaknya dia mikir, udah dah, emang aku ini gagal di semua hal ya. Oke, dari malam yang kelam itu, cerita berlanjut ke sebuah pagi hari di tepi Danau Tiberias. Nah, disinilah ceritanya mulai berbalik 180 derajat. Jadi, pas fajar mulai menyingsing, tiba-tiba ada orang asing di tepi pantai. Para murid, termasuk Petrus, nggak kenal sama sekali siapa dia. Padahal, orang ini adalah Yesus yang udah bangkit. Dan dia ngasih satu instruksi sederhana yang bakal mengubah segalanya. Dan hasilnya, wow, benar-benar sebuah keajaiban. Jala mereka penuh sesak dengan 153 ikan besar. Jumlah yang luar biasa banyak, sampai jala mereka hampir sobek. Momen keajaiban inilah yang akhirnya bikin mereka sadar. Nah, ini dia nih bagian yang paling menarik. Pas mereka sampai di darat, mereka lihat Yesus nggak cuma nungguin, tapi dia udah nyiapin sarapan. Ada ikan dan roti yang dipanggang di atas api arang. Perhatikan detail ini ya, tolong ingat-ingat frasa ini, karena inilah kuncinya. Oke, jadi kenapa sih api arang ini penting banget? Kenapa detail ini harus dicatat? Karena ini bukan pertama kalinya Petrus berurusan dengan api arang dalam kisah hidupnya. Ada cerita lain di baliknya. Nah, ini dia kuncinya yang luar biasa. Di seluruh kitab Injil Yohanes, istilah api arang ini cuma muncul 2 kali. Dan ini bukan kebetulan loh. Penulis sengaja menghubungkan 2 momen krusial ini. Kemunculan yang pertama membawa kita ke malam paling kelam dalam hidup Petrus. Jadi ya, di depan api arang yang pertama itulah Petrus mengalami kegagalan terbesarnya. Di sana, karena takut, dia menyangkal kenal Yesus sampai 3 kali. Tepat seperti yang sudah diperingatkan. Bisa bayangin kan, gimana pemandangan api arang di tepi pantai itu pasti langsung memicu lagi memori pahit ini di benak Petrus. Dan disinilah kita lihat, keindahan dari cerita ini. Yesus sengaja menciptakan ulang suasana kegagalan Petrus. Ada api arang lagi. Tapi tujuannya bukan untuk mempermalukan dia. Bukan untuk menghakimi. Justru sebaliknya, untuk menyembuhkan. Angka 3 jadi penting banget di sini, kan? 3 tali penyangkalan di api yang pertama, sekarang akan dijawab dengan 3 pertanyaan di api yang kedua. Yesus secara sengaja benar-benar mencerminkan 3 penyangkalannya itu dengan 3 pertanyaan tentang kasih. Setiap pertanyaan ini seolah-olah ngasih Petrus kesempatan buat membatalkan apa yang dulu pernah ia sangkal dalam ketakutan. Tapi ceritanya jadi lebih dalam lagi kalau kita lihat pilihan katanya dalam bahasa aslinya ya. Yesus awalnya pakai kata Yunani agape. Ini artinya cinta yang tanpa syarat, cinta ilahi. Tapi Petrus yang udah ngerasa gagal, jawabnya pakai kata phileo, yang lebih ke arah cinta persahabatan. Dan di pertanyaan ketiga, coba tebak, Yesus yang ngalah. Dia ganti pertanyaannya pakai kata phileo, seolah-olah dia turun ke levelnya Petrus untuk menjumpai dia tepat di posisinya saat itu. Jadi intinya apa? Kontrasnya jelas banget kan? Api pertama adalah panggung penyangkalan yang dipicu oleh rasa takut. Tapi api kedua, itu adalah panggung penegasan yang dipicu oleh pengampunan. Yesus mengambil simbol kegagalan Petrus yang paling memalukan dan mengubahnya jadi simbol kesempatan kedua. Oke, jadi apa takeaway-nya buat kita? Apa makna dari semua ini?
Mari kita coba tarik benang merah dari kisah yang luar biasa ini. Nah, ini poin yang penting banget buat dipahami. Yesus nggak pura-pura kegagalan Petrus itu nggak pernah terjadi. Dia nggak menghapusnya, tapi dia menebusnya. Dia mengambil sesuatu yang rusak dan memberinya makna dan tujuan yang baru. Jadi alurnya begini, kegagalan di api pertama bikin Petrus malu dan lari. Lalu, Yesus menciptakan ulang adegan itu, bukan buat nyalahin tapi buat nyembuhin. 3 penegasan kasih dari Petrus menebus 3 penyangkalannya. Dan akhirnya, di tempat kegagalannya itu, Petrus justru diberi misi yang baru. Dia nggak cuma dimaafin, tapi tujuannya dipulihkan. Jadi, kisah Petrus ini ngajarin kita sesuatu yang kuat banget. Bagaimana kalau momen-momen paling gelap dalam hidup kita, tempat kegagalan kita yang paling besar, itu sebenarnya bukanlah akhir. Bagaimana kalau sama seperti api arang itu, momen tersebut justru disiapkan jadi panggung buat penebusan dan awal yang baru? Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan ya.